Baik pemirsa, masih bersama saya nih Serina Hanifah. Ya. Iya. Tangan ada sih. Suarane enaknya kayak ngomong. Apa meneh disahane iya. Kula polos lho Gus. Oh, alah rupamu kayak ngono polos. Api. Tapi santai, dia emang polos. Cowok itu memang suka dengan cewek yang polos, baik polos pikirannya maupun polos busananya. Iyalah madar. Mulai ndalah bojone meteng. Niku lak yo nikmat. Kok ditinggal bakul es kok meteng? Kan banyak terjadi di mana-mana. Tinggal bakul es kok meteng? Kan banyak terjadi di mana-mana. Lagi-lagi tentang Gus Miftah. Sebetulnya kita ingin menyudahi tentang mengangkat soal Gus Miftah. Mungkin saatnya memang Gus Miftah ini ditinggalkan. Kenapa? Karena memang secara kapasitas sebagai seorang ulama ini tidak boleh. Ya, tidak boleh disematkan terhadap orang yang kapasitas keilmuannya itu tidak mencerminkan dan tidak sesuai dengan statusnya sebagai ulama yang akan memberikan pencerahan. Karena ketika orang yang mempunyai kapasitas seperti ini dijadikan sosok figur, apalagi figur ulama, wah ini bahaya kawan. Ini bahaya karena akan jadi tren baik dalam beragama, dalam berceramah, dalam bersikap, bahkan dalam beradab itu dianggapnya ini adalah bagian dari Islam yang sah-sah saja diikuti, sah-sah saja dicontoh. Ini tidak boleh. Terkait Gus Miftah ini sekarang, aduh, kok ini semakin embrut ya, semakin sengklek dan semakin embrut. Dan entah apa yang menjadikan Gus Miftah ini mempunyai karakter dan cara dakwah yang seperti ini. Cara dakwahnya itu lebih kental dengan cara-cara membuli kawan. Sebuah alasan guyonan atau memang karakter Gus Miftah itu memang seperti itu sudah biasa. Kenapa netizen sekarang suka baper? Kenapa sekarang netizen ini malah cepat baper terhadap Gus Miftah? Karena mungkin banyaknya orang-orang yang sudah merasa tersinggung dengan guyonan-guyonan Gus Miftah. Orang yang katanya Gus atau seorang kiai atau penceramah. Ini pun tidak boleh dijadikan satu sosok figur panutan. Mungkin Gus Miftah itu cocoknya jadi artis atau pelawak ya. Namanya Gus Miftah yang tadi malam itu, yang kemarin itu di bagian ujung ceramahnya itu ada guyon yang mengerikan itu. Lah ditinggal dudulan es kok bojone meteng. Nah itu kan banyak terjadi di mana-mana. Itu guyonan yang nggak sepatutnya. Kenapa nggak sepatutnya? Satu, dia menuduh wanita-wanita yang suaminya bekerja itu di rumahnya selingkuh. Dan itu tuduhan keji kayak gitu. Menjadikan para suami yang sedang keluar rumah mencari nafkah itu menjadi was-was. Jangan-jangan istriku seperti itu. Karena yang ngomong bukan main-main. Nah tuduhan seperti itu tuduhan yang ngeri. Itu qadhaf alal jami'. Itu menuduh banyak orang punya perilaku dan tabiat seperti itu. Itu nauzubillah. Itu kan menuduh banyak orang toh. Lah kan banyak terjadi di mana-mana tuh. Padahal menuduh satu orang saja itu dosanya luar biasa besarnya. Menuduh satu orang saja gitu, itu dosanya luar biasa. Maka harus hati-hati. Apalagi yang dituduh banyak. Lah kan biasa terjadi di mana-mana. Suaminya jualan es, istrinya di rumah diamili orang. Coba itu kalimat itu patut ya seperti itu. Bajing loncat, bajingannya kalau ajak munggah nih. Kulo niku bersyukur budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi londe tani. Jadi kalau di dalam pemirsa audiensnya itu bicara sarkem misalnya, sarkem matamu, itu udah biasa memang. Nah dia itu ketika dia well defined terhadap seorang penjual es teh, ini kemudian yang menjadi luar biasa di tangan netizen. Dan menjadi penceramah agama itu memang tidak gampang. Ini Ustadz, Kiai juga semua, Kang Maman semua ini, saya juga berceramah gitu. Meskipun saya tidak berceramah agama, tapi tentang bagaimana sejarah Islam. Tapi menjadi seorang penceramah agama itu manggulnya berat sekali. Bayangkan kalau menjadi seorang Gus Miftah, salah satu sebagai penceramah agama dan sebagai pejabat publik utusan khusus presiden. Ada dua benda berat di panggulnya itu yang harus dibawakan secara terus menerus. Kalau kita bicara tentang
bagaimana kita bersikap hari ini kan seperti istilahnya George Orwell ya. Kini zaman panoptikon. Semua orang mata lensanya itu mengarah ke setiap manusia, apalagi public figure seperti ya kita ini public figure lah semua. Omongannya didon ke sidik ya. Sampean mong tak ajeni, ora tak wedeni. Dadi uang aja nyepeleke, mengko bakal ono akibate. Urip ning donya ak dhewe wayange Gusti dalange. Dadi uang ngajeni lan niteni, bakal kabeh kenyataan sing biji. Ora perlu maca gengsi, tetep ilmu padi. Sandu sip, memang sih. Wow, ini kiriman netizen Apa ya. nih? Boso aneh. Boso aneh ya. Boso aneh. Oh kon boro. Oh kon boro. Estem oke. Masih yo kono didel goblok. Oh, keren. Misi. Misi jual. Oh kon boro. Oh kon boro. Estem oke. Masih yo kono didel Gila goblok. kiriman netizen. Ya kono didol goblok. Didol goblok. Didol goblok. Yo West. Lagi. Yo West. Didol goblok. Masalah. Oke orang. Ya kono didol. Dolan dise. Angkone rong payu wes tade. Wah, es teh moje ake ora. Kowe mbien ngomong karo aku bahwa adab lebih tinggi daripada ilmu. Ternyata tak begitu, tak sesuai ucapanmu. Ku jadi ragu tuh mengikutimu. Keturunan ulama Kiai Hasan Basri tidak menemukan nama Miftah Maulana di silsilah keluarga besar. Sebelumnya Ketua PBNU Ahmad Farurozi mengklaim Miftah Maulana keturunan dari keluarga ulama besar Kiai Ageng Muhammad Besari. Sebelumnya, asal-usul gelar Gus pada nama Miftah ramai dibicarakan di media sosial sebab Gus biasanya disandang oleh keluarga ulama di wilayah Jawa Timur. Kemudian buat Miftah, kalau sampean sudah menyatakan mengundurkan diri kemarin, nangis-nangis juga, ya sudah, ikhlaskan. Kenapa sekarang jadi begini? Ya kenapa kemudian ada orang-orang jalanan demo agar Pak Prabowo tidak menerima pengunduran diri sampean? Kenapa Pak Surya beginikan? Ya saya tidak menuduh sampean yang nyuruh, tetapi bahwa ketika ada orang menuduh Anda di balik semua itu adalah hal yang wajar, sangat wajar, karena orang-orang itu bergerak tidak mungkin atas nama sendiri, tidak mungkin kalau tidak ada yang menyponsori dari belakang. Lagi rame banget tentang penceramah yang katanya si pemuka agama, tapi kenapa mulutnya enggak ramah, selalu mengolok-olok orang di sekitarnya. Pas udah ketahuan salah, malah pembelaan itu bercanda. Lebih baik jualan es teh, cari nafkah, daripada jual agama sambil jilat si pemerintah, sambil jilat si
Kalau kita dipercaya negara, hati-hati dalam sikap dan ucap. Jaga mulut jangan asal bicara, salah ucap tak akan dipercaya. Masyarakat tak butuh gelar sorban, masyarakat butuh bermulut sopan. Masyarakat janganlah direndahkan, mulut bangsat akan jadi hinaan. Satu contoh Habib Miftah dan Usman, keduanya jadi jongas imigran. Kalau Habib dijadikan majikan, akibatnya sifatnya mirip setan. Namanya Habib di Nusantara, anjing bangsa hurufat dan pecundang. Gelarnya Habib tapi Yahudi, memaksa diri cucunya Nabi. Kalau si Miftah juga si Usman, masih tetap menjilat kakinya Lutfi. Lihatlah nanti di merah putih, Miftah akan kembali berulah lagi. Oke, begitu ya. Yang menarik itu terkait nasab Gus Miftah yang sekarang ini digugat oleh keluarga Ki Ageng Besari. Dan menurut kabar dan rumornya ternyata nasab tersebut didapati dari Pekalongan juga. Jadi bukan dari urutan silsilah keluarga, tetapi dari isbat dari Pekalongan. Ini waduh, ini gimana ini kawan? Lagi-lagi terkait Pekalongan, mengisbat nasab orang tidak sesuai dengan catatan keluarga. Orang yang masih hidup itu disimpang siurkan silsilahnya. Jadi kalau sudah dekat dengan Pekalongan, wah itu pasti, dan itu kebanyakan amburadul kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.